Halo, selamat datang lagi ya di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita mau bongkar sumber-sumber Anda nih soal latihan mental. Tapi ini bukan cuma soal main teka-teki silang atau sudoku sampai pusing loh. Kita bakal lihat gimana aktivitas yang mungkin udah Anda suka, ternyata bisa jadi cara jitu buat jaga otak tetap cokcer. Ini kita ambil dari Brain Power dan riset-riset lain. Siap? Siap banget, dan kita nggak akan bahas yang game asah otak yang gitu-gitu aja ya. Sumber Anda ini ngajak kita lihat lebih dalam. Gimana sih cara sebenarnya biar pikiran kita tetap tajam? Ternyata kuncinya ada di hal-hal kayak, terus belajar, terus kemampuan otak bikin sel baru, iya beneran sel baru, sampai kehebatan main musik atau ngomong dua bahasa gitu. Ini semua bisa bangun semacam tameng buat otak kita. Yuklah kita telusuri bareng-bareng. Oke, langsung aja ya. Industri brain training ini kan, wah gede banget ya. Miliaran dolar gitu nilainya. Janjinya juga macam-macam. Katanya bisa bikin IQ naik lah, pikiran jadi setajam silet lah. Tapi, beneran ngefek nggak sih? Sumber Anda bilang, kebanyakan game kayak gitu tuh cuma bikin kita jago main game itu doang. Gitu ya. Efeknya katanya nggak nyebar ke bagian otak lain. Malah katanya nih, main TTS atau catur mungkin sama bagusnya. Bener nggak tuh? Nah, iya, disinilah konsep latihan mental yang sebenarnya jadi penting. Kita mulai dari yang paling dasar, tapi juga keren banget, neurogenesis. Ini tuh kemampuan luar biasa otak kita buat numbuhin sel-sel baru, bahkan pas kita udah nggak muda lagi. Ini kan mematahkan keyakinan lama ya, kayak dari Santiago Ramon y Cajal di awal abad 20 yang mikir otak dewasa itu udah final, udah nggak bisa nambah sel. Studi pada hewan nunjukin kalau lingkungan yang kaya, maksudnya banyak mainan, stimulasi, teman gitu, itu bikin otak mereka, khususnya di hipokampus, nah itu pusat belajar dan memori, secara harfiah nambah sel baru. Wah, jadi tikus yang hidupnya seru gitu otaknya bisa lebih muda secara fisik. Terus, terus gimana buktinya di manusia? Kan nggak mungkin kita dibedah cuma buat ngecek ya kan? Betul, nah itu tantangannya. Tapi ada kok buktinya. Ada riset tahun 1998 pada pasien kanker, mereka pakai penanda khusus namanya BRDU. Nah, itu nunjukin ada sel baru di hipokampus mereka. Terus ada juga studi otopsi oleh Maura Boldrini tahun 2018, itu konfirmasi lagi, neurogenesis ini jalan terus sampai usia senja. Walaupun ya mungkin kemampuan bikin koneksi baru antar sel itu namanya plastisitas, agak berkurang sedikit menurut studi lain. Tapi intinya, otak kita itu tetap bisa regenerasi. Keren kan? Keren banget. Terus gimana cara mancing si neurogenesis ini kalau kita nggak bisa ditaruh di lingkungan kayak tikus tadi? Ada caranya nggak? Nah, ini dia. Ada riset dari Dr. Sandrine Tourette yang unik banget. Dia pakai semacam otak mini gitu dari sel punca, terus direndam pakai sampel darah orang-orang dengan gaya hidup beda-beda. Hasilnya, kelihatan kalau zat-zat dari kopi, kakao, terus ikan, itu ada pengaruhnya. Tapi pemicu utamanya ternyata mirip sama si tikus tadi, olahraga, terus mencoba hal-hal baru yang bikin kita penasaran, dan ya aktif bersosialisasi. Ini penting banget loh, karena artinya gaya hidup kita itu beneran bisa ngaruh ke struktur otak kita. Oke. Jadi otak bisa bikin sel baru, itu poin pertama. Terus ada lagi nih istilah keren dari sumber Anda, cadangan kognitif. Ini gimana maksudnya? Ceritanya Yaakov Stern ini menarik banget deh. Dia kan ngamatin pasien Alzheimer di akhir 80-an ya, terus nemu hal aneh. Orang yang pendidikannya tinggi, itu ternyata butuh kerusakan otak lebih parah dulu, baru nunjukin gejala separah orang yang pendidikannya lebih rendah. Kayak punya tabungan mental ekstra gitu ya? Atau gimana? Persis. Bisa dibilang kayak tabungan atau kayak punya bantalan cadangan gitu. Fenomena superagers juga nunjukin hal yang mirip. Ini tuh lansia usia 90-an tapi ingatannya masih setajam orang setelah baya. Padahal pas dicek otaknya setelah mereka meninggal, wah ternyata ada tanda-tanda Alzheimer yang cukup parah. Kok bisa gitu? Nah itu dia kekuatan si cadangan kognitif. Gimana sih cara kerjanya si cadangan ini? Apa karena otaknya emang lebih kuat atau gimana? Bisa dibilang gitu. Hasil scan otak nunjukin orang dengan cadangan kognitif tinggi, ini seringkali karena pendidikan atau pekerjaan yang menantang ya, itu koneksi antar area otaknya lebih efisien, lebih bagus lah. Jadi waktu dikasih tugas mikir, mereka tuh kayak bisa manggil bala bantuan dari lebih banyak bagian otak gitu.
Ada tinjauan besar tahun 2006 oleh Valenzuela dan Chenchev. Mereka ngitung, katanya, risiko demensia bisa turun sekitar 40-47% buat mereka yang, yaitu tadi, pendidikannya tinggi, kerjaannya menantang, atau IQ-nya tinggi. Tapi, sebentar deh. Kayaknya ada perdebatan juga kan soal ini. Maksudnya, apakah pendidikan itu beneran melambatkan laju penuaan otaknya atau cuma bikin kita start dari level yang lebih tinggi? Jadi ya, butuh waktu lebih lama aja gitu sampai kelihatan gejalanya. Gimana tuh? Pertanyaan bagus banget itu. Memang ada studi yang nggak nemu efek perlambatan laju penurunannya secara langsung. Jadi teorinya, pendidikan itu mungkin lebih keningkatin modal awal kognitif kita. Semacam kapasitas awal kita lebih besar. Jadinya, ya kita punya jarak tempuh yang lebih jauh sebelum akhirnya kena gejala demensia. Ada juga kemungkinan kalau efek pendidikan formal pas muda itu lama-lama memudar. Dan yang jadi lebih penting justru aktivitas mental yang terus-menerus di kemudian hari. Kayak pekerjaan yang bikin mikir, punya banyak teman ngobrol, punya tujuan hidup, gitu. Oh ya, dan jangan lupa, IQ juga tampaknya berperan besar. Mungkin malah lebih dari sekedar ijazah formal, walaupun keduanya sering berkaitan ya. Intinya sih, apapun mekanismenya, terus mengasah otak seumur hidup itu kayaknya penting banget buat ngelawan dampak demensia. Nah, ini nyambung nih. Kalau terus mengasah otak itu penting, gimana dong dengan belajar bahasa baru? Kan dulu suka ada anggapan kalau anak belajar 2 bahasa malah jadi bingung atau telat ngomong. Itu gimana? Itu mitos lama banget yang udah terbantahkan sebenarnya. Studi-studi awal memang ada yang bilang gitu, tapi kalau dilihat lagi, metodenya banyak kelemahan. Riset yang lebih modern, mulai dari Paul and Lambert tahun 1962, sampai karya-karyanya Ellen Bialystok belakangan ini, justru nunjukin sebaliknya. Anak bilingual yang bisa 2 bahasa malah seringkali unggul loh di tes kecerdasan, baik verbal maupun nonverbal. Dan yang penting juga, mereka punya kontrol kognitif yang lebih oke. Kontrol kognitif, itu apa maksudnya? Kayak bisa lebih fokus gitu atau gimana? Kurang lebih gitu. Kontrol kognitif atau sering disebut juga fungsi eksekutif, itu kemampuan otak kita buat ngatur pikiran dan tindakan. Kayak merencanakan, fokus pada satu hal, nginget instruksi, atau ganti-ganti tugas dengan lancar. Nah, ada 2 penjelasan utama kenapa orang bilingual bisa lebih unggul di sini. Pertama, otak mereka itu kayak lagi senam terus-menerus. Gimana enggak? Mereka harus nahan satu bahasa sambil milih pakai bahasa yang lain secara aktif. Ini latihan bagus banget buat fungsi eksekutif. Kedua, pengalaman bilingual ini juga mempertajam sistem atensi otak. Jadi lebih efisien dalam milih mana informasi yang penting dan mana yang enggak. Wah, menarik. Terus yang paling bikin penasaran nih, katanya bilingualisme ini bisa nunda demensia ya? Beneran tuh? Betul, ada studi dari Bialystok tahun 2007 dan 2007 yang nemulin kalau rata-rata orang bilingual itu mulai nunjukin gejala demensia 4-5 tahun lebih lambat dibanding mereka yang cuma bisa 1 bahasa. Memang sih, sempat ada perdebatan soal hasil ini bisa diulang atau enggak di penelitian lain. Terus juga ada pertanyaan apakah ada faktor lain yang ngaruh, kayak status imigran. Di studi-studi awal itu kan seringnya bilingual ya. Tapi ada bukti kuat lain kan yang mendukung? Ada studi oleh Thomas Buck dan Suvarna Aladi di India ini penting banget. Kenapa? Karena di sana bilingualisme itu umum di semua kalangan, nggak cuma di kelompok imigran aja. Mereka neliti sekitar 600-an pasien demensia, dan hasilnya mirip banget, ada penundaan gejala sekitar 4,5 tahun buat yang bilingual. Ini nguatin banget ide kalau bilingualisme itu sendiri punya efek melindungi. Kemungkinan besar ya lewat pembangunan cadangan kognitif tadi. Bukti dari scan otak juga nunjukin hal serupa. Bilingual cenderung punya materi abu-abu dan materi putih, itu jaringan otak penting, yang lebih banyak atau lebih padat di area-area tertentu. Wah, keren banget. Jadi, nggak harus dari kecil banget ya belajarnya. Kalau misalnya udah umur segini nih, baru mau belajar bahasa kedua, masih ada gunanya nggak sih? Di usia lanjut, itu tetap bermanfaat kalau latihannya rutin. Katanya sih minimal sekitar 5 jam seminggu lah, dan nggak perlu sampai harus fasih banget kayak native speaker juga. Malah sekedar campur-campur bahasa kayak Franglish, atau kalau di sini bahasa Jaksel gitu aja, itu nggak masalah. Kuncinya itu ada di senam otak pas kita lagi gonta-ganti bahasa itu. Latihan mentalnya justru di situ. Oke, ngerti. Jadi bahasa udah. Nah, selain bahasa, ada lagi nih aktivitas yang katanya bagus banget buat otak. Main musik. Sumber Anda bilang musisi itu sering punya keunggulan kognitif.
Fungsi eksekutifnya lebih bagus, memori kerjanya oke, kemampuan spasialnya juga. Ini bakat dari lahir atau karena latihan sih sebenarnya? Nah, ini pertanyaan bagus. Kelihatannya sih latihan itu berperan besar banget. Ada polanya, makin lama dan makin intensif latihan musiknya, makin kelihatan manfaat kognitifnya. Jadi musisi profesional itu lebih unggul dari yang amatir, terus yang amatir lebih unggul dari yang nggak main musik sama sekali. Dan lupakan deh soal efek Mozart yang dulu sempat heboh itu, yang katanya cuma dengerin musik klasik bisa bikin pinter. Bukti yang lebih kuat itu justru kalau bermain musik secara aktif, itu yang bisa ningkatin IQ dan bahkan mengubah struktur otak. Terutama materi putih itu jaringan yang tugasnya ngirim sinyal antar bagian otak. Jadi kalau mau dapat manfaat optimalnya, idealnya mulai dari kecil gitu ya? Bukan berarti kalau udah dewasa terus jadi sia-sia, jangan salah. Ada studi yang nunjukin orang dewasa yang sebelumnya nggak pernah main musik sama sekali, terus mereka ikut les piano selama 6 bulan aja, itu fungsi eksekutifnya udah kelihatan meningkat. Jadi ya nggak ada kata terlambat lah buat mulai. Wah, ini kabar baik banget. Berarti musik bisa juga ya jadi salah satu cara buat bangun cadangan kognitif, mirip kayak belajar bahasa tadi? Sangat mungkin. Riset memang nunjukin ada kaitan antara bermain instrumen musik dan risiko demensia yang lebih rendah di kemudian hari. Ada studi longitudinal 5 tahunan pada lansia, itu nemuin kalau main musik itu salah satu aktivitas bareng sama baca, main kartu, atau nari yang bisa nurunin risiko demensia secara signifikan. Ada juga studi pada kembar yang menarik banget. Ditemukan kalau saudara kembar yang musisi itu risikonya kena demensia atau gangguan kognitif 64% lebih kecil dibanding saudaranya yang bukan musisi. Ini kan lumayan ngurangin faktor genetik ya. Plus musisi lansia itu otaknya cenderung lebih awet volumenya di area-area kunci dibanding non-musisi seusia mereka. Kenapa sih main musik bisa sekuat itu efeknya buat otak? Apa yang bikin beda? Gerakan motorik halus yang presisi, memori buat ngapalin lagu, terus juga emosi yang terkandung dalam musik, semua itu harus kerja barengan secara sinkron. Nah, latihan intensif jangka panjang kayaknya nguatin banget jaringan-jaringan saraf yang terlibat ini, bikin otak jadi lebih efisien dan mungkin lebih tahan banting terhadap kerusakan. Oke, itu kan manfaat jangka panjangnya ya. Terus, katanya ada juga manfaat musik yang lebih instan gitu. Bukan cuma buat nunda demensia di masa depan. Ada banget. Misalnya nih, riset dari Profesor Psych Louis yang kolaborasi bareng startup Brain FM, itu nemuin kalau frekuensi suara tertentu dalam musik bisa bantu orang buat fokus lebih lama pas lagi kerja atau belajar. Terus buat penderita Parkinson juga ngebantu banget loh. Ritme musik itu kan diproses di area motorik otak ya. Jadi dengerin musik yang ritmis gitu bisa kayak mancing atau memfasilitasi gerakan yang tadinya mungkin susah dimulai atau kaku. Bahkan kelas dansa rutin aja bisa perbaiki gejala motorik dan keseimbangan pada pasien Parkinson. Wah, menarik banget itu. Ada lagi nggak manfaat lainnya yang mungkin lebih relevan buat kita sehari-hari? Gimana? Nah, rasa bisa nebak dan antisipasi ini ngasih rasa nyaman dan kontrol. Makanya musik bisa punya efek menenangkan, misalnya buat orang dengan demensia yang mungkin lagi gelisah atau bingung. Kalau buat ningkatin mood kita sehari-hari, kuncinya adalah dengerin musik yang Anda sukai secara pribadi. Ini penting. Ada hubungannya sama sistem reward atau hadiah di otak kita. Pas dengerin lagu favorit, otak kita ngerilis dopamin, bikin kita seneng. Dengerin musik favorit secara rutin itu bisa nguatin koneksi saraf di sistem reward ini. Dan ujung-ujungnya bisa bantu ngurangin rasa sepi dan stres. Jadi, dengerin playlist favorit itu bukan cuma buang-buang waktu ya, tapi beneran ada manfaatnya buat otak kita. Betul banget, asal ya itu tadi, musiknya kita nikmati dan kita pilih sendiri. Jangan lupakan juga trik-trik simpel pakai musik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengerin musik sebelum dan sesudah operasi katanya bisa kurangin rasa nyeri dan kecemasan. Dengerin musik bareng anak bisa bikin hubungan lebih erat. Terus musik yang groovy atau ritmis bisa bantu kita masuk ke flow state pas kerja atau olahraga. Atau ya sesimpel dengerin musik ceria secara rutin buat naikin mood kalau lagi agak suntuk. Intinya musik itu alat yang serbaguna banget buat kesejahteraan otak dan mental kita secara keseluruhan. Oke. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih dari semua obrolan kita, apa dong artinya ini buat kita semua? Latihan mental yang sesungguhnya itu ternyata jauh lebih seru dan beragam ya. Nggak cuma sekedar ngisi TTS atau main sudoku aja. Aktivitas kayak terus belajar hal baru, terus nguasain bahasa kedua, atau main musik secara aktif, itu beneran bisa membentuk dan melindungi otak kita. Lewat mekanisme kayak neurogenesis tadi,
bikin sel baru, dan juga ngebangun si cadangan kognitif itu ya. Betul, dan ini adalah investasi jangka panjang buat kesehatan otak kita. Yang menarik juga, sumber Anda tadi menekankan aktivitas yang kita nikmati secara intrinsik, maksudnya kita suka ngelakuinnya karena emang suka, bukan karena disuruh, itu cenderung lebih efektif. Kenapa? Ya karena lebih gampang buat dijadiin kebiasaan jangka panjang. Perubahan gaya hidup buat kesehatan otak itu kan idealnya nggak terasa kayak hukuman atau beban ya. Jadi kuncinya adalah nemuin tantangan mental yang sekaligus juga bikin Anda merasa senang atau puas gitu. Nah, ini nih, sebagai penutup, coba deh Anda renungkan ini sebentar. Kita kan udah dengar tadi gimana aktivitas yang menantang secara mental, kayak belajar bahasa atau main musik. Itu bisa secara fisik ngubah otak kita dan bikin semacam bantalan pelindung. Sekarang coba pikirkan, ada nggak sih satu keterampilan baru yang menantang secara mental, yang mungkin dari dulu udah pengen Anda kuasain, tapi belum kesampaian juga? Mungkin belajar coding, atau main ukulele, atau mungkin belajar bahasa isyarat. Apa aja deh. Nah, gimana kalau minggu ini Anda coba ambil satu langkah kecil aja buat mulai? Nggak usah muluk-muluk. Siapa tahu kan, langkah kecil itu jadi investasi yang berharga banget buat kesehatan otak Anda di masa depan nanti. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak sesi kupas tuntas kita kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan mendalam berikutnya ya.